Kasus kematian Dante, anak artis Tamara Tiasmara memasuki babak baru. Setelah penetapan tersangka Yuda kekasih Tamara, polisi terus menelusuri fakta lain termasuk kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini. Tim gabungan psikologi forensik Polda Metro Jaya juga memeriksa Tamara untuk menyelidiki motif pembunuhan anaknya. Satu persatu fakta terkait kematian anak artis Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Raden Adante, Khalif Pramudityo alias Dante mulai terkuak. Sosok pelaku yang tak lain kekasih sang ibu akhirnya terungkap lewat rekaman CCTV di kolam renang di kawasan Pondok Lapa, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV berdurasi 4 menit terlihat bagaimana pelaku Yuda Arfandi berusaha menenggelamkan korban. Tak menunggu lama, kepolisian dari Polda Metro Jaya langsung membekuk pelaku di kediamannya dan menetapkan sebagai tersangka. Dari pengakuan tersangka, polisi juga memperoleh sejumlah bukti kejahatan. Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi tewasnya anak artis Tamara Tiasmara, Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante. Setelah sang kekasih Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka, polisi menemukan sejumlah fakta, antara lain korban yang masih berusia 6 tahun dibawa ke kolam renang dewasa sedalam 1,5 meter. Ada gerakan pelaku diduga menenggelamkan korban sebanyak 12 kali. Benarkah ada motif pribadi di balik aksi keji pelaku ini? Hingga kini polisi masih terus mendalami temuan dalam kamera CCTV dengan meminta keterangan kepada sejumlah saksi maupun ahli. Tersangka sendiri terus berkilah bahwa tindakannya merupakan bagian dari prosedur dalam pelatihan renang. Berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Bahwa si tersangka ini beralasan melatih pernapasan dengan melakukan nyelem-nyeleman. Itu bahasa di BAP. Namun ini akan kita compare nantinya dengan keterangan saksi maupun ahli berdasarkan analisis daripada rekaman video. Meski pelaku terus berkilah, namun psikolog forensik Reza Indragiri menegaskan ada unsur pembunuhan berencana dari cara pelaku menghabisi korban. Kalau kita tinjau dari sisi yang lain ya, bahwa menenggelamkan anak sebanyak 12 kali, saya berpikiran besar kemungkinan ini memang merupakan pembunuhan berencana. Jadi betapapun si tersangka ini beralibi saya sedang mengajari anak berenang, agar dia tidak panik ketika masuk ke dalam air, menurut saya tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? 12 kali atau 12 episode penenggelaman, si tersangka tentu tahu bahwa dari satu episode ke episode berikutnya kondisi anak makin lama makin lemah. Kondisi anak makin lama makin lemas. Nah, ketika tersangka melihat bahwa kondisi korban atau kondisi anak ini semakin kehilangan kesadaran, tapi tidak kunjung menghentikan perbuatannya, maka sudah menurut saya adalah perencanaan. Kasus tewasnya Dante terus bergulir setelah ayah kandung korban yang merupakan mantan suami Tamara Tiasmara, Angger Dimas, meminta penarikan kembali surat penolakan otopsi. Awalnya pihak keluarga menolak otopsi dan meyakini korban meninggal akibat tenggelam. Namun belakangan ayah korban minta agar otopsi dilakukan. Karena saya hanya ingin minta keadilan ya, Mas ya. Minta keadilan dan diduga itu anak saya itu tidak tenggelam, tapi diduga ditenggelamkan.
Polisi akhirnya melakukan ekshumasi terhadap makam Dante dan mengambil sampel untuk diperiksa guna menemukan penyebab kematian. Penyidik telah melakukan proses ekshumasi. Dari mulai proses penggalian hingga pemeriksaan berlangsung kurang lebih 45 menit. Setelah selesai, kemudian jenazah dikuburkan kembali. Hasil otopsi, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri memastikan Dante tewas karena tenggelam dengan kondisi sejumlah organ terendam air. Terutama kedua parunya sudah mencair, yaitu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena ini di kolam renang ya gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan ada tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernafasannya. Kasus Dante terus bergulir ke berbagai arah. Penetapan Yuda Arfandi sebagai tersangka yang merupakan kekasih Tamara Tiasmara menyeret nama sang ibu kandung dalam kasus ini. Benarkah pelaku pembunuhan Dante lebih dari satu orang? Ya, sementara sosok ibu korban Tamara Tiasmara terus mendapatkan sorotan publik pasca penetapan Yuda Arfandi yang juga kekasih Tamara sebagai tersangka. Benarkah ada dugaan unsur kelalaian dalam kasus ini? Mantan kekasih Tamara Tiasmara, Yudi Arfandi, tersangka pembunuhan Dante telah ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Pelaku yang merupakan kekasih sang ibu dijerat pasal berlapis. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam. Namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan. Pengusutan kasus ini terus bergulir di kepolisian guna mendalami motif tersangka yang tega menghabisi anak kekasihnya sendiri. Namun polisi diminta untuk memeriksa pihak lain yang dinilai masih memiliki kaitan dengan kasus ini. Ya, tetapi saya berulang kali katakan, termasuk sebutlah masukan dari saya kepada pihak kepolisian, coba dicek, diinvestigasi, ada tidak kemungkinan bahwa ini bukan merupakan kejahatan individual, tapi kejahatan berkelompok. Tidak dilakukan oleh satu orang di TKP, tapi melibatkan sejumlah orang. Mungkin ada yang berperan sebagai eksekutor, yaitu pihak yang secara langsung berhadapan-hadapan dengan korbannya. Ada juga barangkali yang berperan sebagai mastermind-nya, mengotaki. Ada yang berperan memfasilitasi, entah menyediakan uang, menyediakan informasi, memilih TKP, dan seterusnya. Dan juga menyediakan exit plan. Yaitu bagaimana agar kemudian kasus ini tidak terungkap, mempersulit proses hukum, dan seterusnya. Maka sebagai sebuah kejahatan berkelompok, masuk akal kalau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mempersulit proses penegakan hukum, merusak TKP, mempengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti, dan seterusnya. Dari kronologi yang disampaikan pihak kepolisian, tersangka diketahui sempat 3 kali berpindah kolam renang bersama korban dan putrinya. Pada 27 Januari 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Dante diantar sang ibu Tamara Tiasmara ke rumah tersangka yang merupakan kekasih sang ibu Yuda Arfandi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tersangka Yuda Arfandi bersama korban Dante dan putrinya MAA pergi ke kolam renang sementara Tamara berangkat ke lokasi syuting. Sebelum berenang, korban dan MAA melakukan pemanasan lalu masuk ke kolam renang dewasa setinggi 1,3 meter. Sambil diminta memegang tepi kolam renang, kegiatan ini berlangsung hingga 15 sampai 20 menit. Ketiganya lalu berpindah lagi ke kolam renang anak dan bermain selama 30 menit. Kemudian ketiganya berpindah lagi ke kolam renang dewasa setinggi 1,5 meter. Di sini tersangka menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan cara memegang pinggang korban.
Korban berusaha menggapai tepi kolam, namun tangan dan kaki korban selalu ditarik kembali oleh pelaku. Korban pun sempat menepi dalam kondisi lemas dan terbatuk. Mulut Dante sempat mengeluarkan sisa makanan dan buih dan tak lama korban meninggal dunia. Diketahui saat kejadian ikut terekam dalam CCTV keberadaan sosok anak perempuan yang tak lain merupakan putri dari Yuda Arfandi, MAA. Posisi MAA yang menyaksikan langsung bagaimana kejadian penenggelaman berlangsung dinilai dapat membantu pihak kepolisian mengungkap kasus ini. Hitungan atas kertas, paling tidak di situ sudah ada CCTV. Di situ sudah ada satu anak kecil juga yang menyaksikan peristiwa pembunuhan itu berlangsung. Barangkali di situ juga ada petugas kolam renang, atau mungkin juga ada pengunjung yang lain, saya tidak tahu. Sehingga yang harus diperiksa adalah siapapun yang berada di TKP. Orang sebagian mungkin mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa menakar validitas informasi dari seorang anak kecil yang menyaksikan aksi pembunuhan itu? Jangan salah, dari sudut pandang psikologi forensik, sekian studi justru menunjukkan kalau pemeriksaannya jitu, pemeriksaannya tepat, anak kecil yang ikut berenang di kolam yang sama, yang berada di dekat peristiwa, itu juga bisa diandalkan untuk menjadi saksi mahkota. Nah, kalau kita anggap dia sebagai calon saksi mahkota, maka sudah barang tentu anak kecil ini harus diamankan segera mungkin oleh pihak kepolisian agar dia siap untuk menjalani sebuah proses pemeriksaan. Sementara ibu kandung korban, Tamara Tiasmara yang merupakan kekasih dari tersangka mengaku lega pelaku akhirnya tertangkap. Tamara sendiri sering dikaitkan dengan kasus pembunuhan putranya karena diketahui dirinya sendiri yang menitipkan korban kepada pelaku. Ya, alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kasihan dia tahu, dia tahu, kan Krisya tahu kalau aku tuh nggak diam. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diam aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diam aja anaknya. Lantas, apakah tuduhan keterlibatan sang ibu dalam kasus ini memiliki landasan hukum? Apa maksudnya begini? Kalau kita posisikan pengasuh atau caregiver sebagai korban sekunder, berarti pada dasarnya dia merasakan kehilangan, kesedihan, kemarahan, walaupun dia tidak sungguh-sungguh menjadi korban kejahatan. Tapi karena dia memiliki pertalian tertentu, ikatan emosional misalnya dengan korban primer, yaitu korban yang sungguh-sungguh menjadi sasaran pelaku kejahatan, maka sekali lagi kita bayangkan bahwa korban primer dan korban sekunder pada dasarnya juga mengalami penderitaan. Kalau kita posisikan sebagai korban sekunder, maka kita tidak punya ruang untuk menuduh dia A, menyangka dia B, dan seterusnya. Baliknya, kalau kita juga lihat kemungkinan bahwa caregiver atau pengasuh berperan terlibat dalam sebuah aksi pembunuhan, maka apa boleh buat? Pihak kepolisian juga harus memeriksa sang caregiver atau pengasuh sebagai terduga, paling tidak terduga pelaku kejahatan. Menanggapi derasnya tudingan terhadap sang mantan istri, Angger Dimas meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Mau bagaimanapun, ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Kita selalu ada positive vibes-nya. Saya minta jangan terlalu menekan. Saya minta tolong sih, karena saya banyak apa ya, mau bagaimanapun, mau siapapun, dia adalah ibu dari almarhum. Kasus tewasnya almarhum Dante oleh kekasih sang ibu mengingatkan kita semua untuk kembali meningkatkan kewaspadaan orang tua terhadap pengasuhan anak. Tidak ada jaminan bahwa orang terdekat sekalipun aman untuk dititipkan pengasuhan atas seorang anak. Karena tempat teraman bagi anak seharusnya adalah orang tuanya sendiri.